fearless. Salam Rahayu Bapak Ibu beserta PPG. Jumpa lagi bersama Beli Ali Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan tahapan yang perlu dilakukan dalam PPG Daljab. Tentu berdasarkan pengalaman saya mengikuti PPG Daljab tahun 2022 Kemenak. Yang pertama, persiapkan alat dan fasilitas. Alat berupa laptop minimal Windows 8 agar supaya support dengan aplikasi yang akan diinstal di laptop Bapak Ibu. Juga memang di UP nanti pada waktu UP memang diwajibkan menggunakan laptop, tidak diperkenankan menggunakan komputer. Kemudian mouse bila diperlukan, buku catatan khusus, kemudian pulpen, headset bila diperlukan. Kemudian fasilitas dan aplikasi, ruangan, kursi meja yang nyaman. Bapak Ibu perlu persiapkan ruangan, kursi meja yang nyaman untuk Bapak Ibu bekerja, karena PPG ini nanti benar-benar membutuhkan suasana yang nyaman, karena durasinya juga lumayan panjang dengan tugas-tugasnya padat. Jadi kita kalau duduknya tidak nyaman nanti badannya pegel ya, capek gitu. Kemudian koneksi internet stabil. Nah, Bapak Ibu untuk mengecek internet stabil atau tidak, Bapak Ibu bisa bisa ketik di Google, cek kecepatan internet gitu. Jadi nanti langsung cek, kemudian nanti akan ada keterangan apakah internet Bapak Ibu lambat atau cepat. Kemudian selanjutnya Google Drive, aplikasi Zoom, Google Meet, aplikasi perekam layar. Jadi untuk perekam layar ini bisa menggunakan aplikasi tambahan, dan saya menggunakan aplikasi Bandicam. Menggunakan akun ID belajar login di Google Chrome dan akun pribadi login di Mozilla. Jadi saya menggunakan dua akun, dua browser. Tujuan saya yang pertama untuk login sebagai belajar ID, akun belajar ID, agar mendapatkan Google Drive Unlimited tanpa batas, dan juga kita bisa menggunakan Google Meet yang juga unlimited. Akun pribadi saya di sini gunakan untuk share link ya. Jadi kalau saya mengumpul tugas menggunakan Google Drive, jadi saya unggahnya di sini, kemudian linknya saya kumpulkan melalui akun pribadi saya ini. Kemudian selanjutnya persiapan registrasi daftar ulang di LPTK sebagai mahasiswa. Jadi ingat di sini sebagai mahasiswa nanti ada pilihannya di sana. Untuk registrasinya nggak susah, apa aja yang diminta di sana, nama, tanggal lahir dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa lengkapi. Setelah Bapak Ibu melakukan registrasi, nanti bisa mengikuti sosialisasi LMS. Setelah mendapatkan password, username LPTK, passwordnya nanti juga dikasih LPTK dan wajib diganti Bapak Ibu ya passwordnya. Kemudian persiapan di LMS. Yang pertama melengkapi data-data pribadi seperti nomor akun, NIM, tempat tugas, NUPTK, NIK, alamat, dan lain-lain. Jadi di profil ya. Kemudian persiapkan foto formal ukuran 3x4 dan latar belakang merah. Kemudian selanjutnya melengkapi berkas di menu RPL. Nah, ini ada 5 komponen yang diminta di dalam RPL ini, yang mana juga saya sudah perkenalkan di video saya mengenai 5 komponen itu. Bapak Ibu bisa tonton lebih jelasnya. Di sini saya sampaikan lagi untuk teknis pengumpulannya. SK pembagian tugas dari sekolah ya untuk komponen yang pertama, pengembangan kompetensi pedagogik ini. Nah, dikumpulkan dengan cara di-scan foto berkas fisik, sudah ada cap dan tanda tangan Capsek. Download aplikasi scan PDF di HP Android melalui Play Store. Jadi Bapak Ibu bisa men-scan ini hanya menggunakan HP Bapak Ibu, kemudian foto, jadikan PDF. Jadi nanti Bapak Ibu
download aplikasi samping kiri ini ya, Cam Scanner di Play Store melalui HP Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ke rental untuk men-scan-nya ya. Kemudian bagi yang SK-nya hilang, minta filenya dengan TU lalu masukkan tanda tangan Capsek secara elektronik di Word lalu jadikan file PDF. Tidak perlu di print out. Jadi SK-nya itu langsung aja Bapak Ibu tempelin cap dan tanda tangan Capsek lalu jadikan PDF gitu ya. Nah, itu filenya sudah bisa diupload nanti di LMS. Jadi tidak perlu di print out. Atau kalau Bapak Ibu punya SK-nya diambil dari sekolah semua, filenya itu semua ditempel lalu diubah jadi PDF, semua bisa jadikan PDF, jadi nggak perlu foto scan satu-satu gini ya. Jadi yang selanjutnya, kumpulkan per tahun, disimpan dengan nama folder SK pembagian tugas. Lalu nama file sesuaikan per tahun karena uploadnya nanti tugas per tahun. Nah, di sini juga diminta ukuran file di RVL ini ditentukan sekian MB gitu misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kompres lagi filenya, kecilkan, dan cara mengecilkan ukuran file PDF itu ada juga di video saya. Selanjutnya, semua berkas dalam bentuk PDF. Bila ukuran file lebih besar dari yang diminta, solusinya upload menggunakan link Google Drive. Dan pastikan buka akses link agar bisa dilihat atau didownload dosen penilai. Bagaimana cara membuat link Google Drive dan membuka aksesnya? Silahkan nonton video saya juga sudah ada. Baik, selanjutnya komponen yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, di sini ada 8 tugas yang Bapak Ibu upload dan saya sudah buatkan videonya. Bagaimana cara pengumpulan berkas bagian perangkat pembelajaran ini. Itu sudah ada videonya, dan pastikan semua berkas ada cap dan tanda tangan Capsek. Bagi Bapak Ibu wajib punya cap dan tanda tangan Capsek secara elektronik. Nah, bagaimana cara buat cap dan tanda tangan elektronik juga saya sudah siapkan videonya. Sekali lagi saya buat video-video ini untuk menunjang, untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di PPG. Karena cap dan tanda tangan secara elektronik ini digunakan juga untuk memenuhi tugas lainnya di LMS. Jadi tidak mungkin kita selalu minta tanda tangan Capsek ke sekolah gitu ya. Kita wajib punya tanda tangan dan cap ini secara elektronik. Jadi kapan kita membutuhkan langsung kita tempelkan. Baik, selanjutnya pengembangan kompetensi profesional, komponen yang ketiga. Di sini yang diminta adalah sertifikat piagam yang berkaitan dengan pendidikan seperti workshop, pelatihan, seminar, dan dibuat PDF lalu diunggah. Yang keempat, pengelola administrasi pembelajaran. Di sini berupa surat keterangan dari kepala sekolah bahwa perangkat pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi ekstrakurikuler yang bertempat di sekolah bla 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 tahun pelajaran, misalnya saya dari 2016 sampai tahun pelajaran 2022-2023. Jadi surat keterangan ini dibuat satu saja Bapak Ibu, tidak perlu di per tahun gitu ya. Satu aja udah cukup. Ini kalau waktu saya. Nah, tidak tahu nanti ada perubahan atau seperti apa. Kemudian yang komponen yang ketiga, inovasi pembelajaran. Nah, di sini di komponen ini saya mengunggah video pembelajaran. Cara membuat video pembelajaran bagi Bapak Ibu yang belum memiliki. Kalau yang sudah memiliki silahkan langsung upload ya. Nah, siapkan materi PPT ya, PowerPoint, rekam menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi PowerPoint itu bisa ngerekam langsung Bapak Ibu. Ibu presentasi itu bisa direkam langsung. Silahkan cari di YouTube cara merekam melalui PowerPoint ya. Apalagi kalau sudah Windows 8 itu enak sudah. Baik, atau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi nanti setelah direkam, upload ke YouTube hasilnya, kemudian linknya nanti disertakan di LMS untuk memenuhi inovasi pembelajaran ini.
Baik, selanjutnya setelah Bapak Ibu menyelesaikan RVL, Bapak Ibu lanjut nanti ke pengayaan dan pendalaman materi selama 30 hari dengan 10 modul, 4 modul pedagogik, 6 modul bidang atau profesional. Jadi setelah Bapak Ibu melewati 10 modul ini dan dinyatakan semuanya nilainya sudah tuntas, nah Bapak Ibu melangkah ke lokakarya. Nah di lokakarya ada 5 modul yang juga dipelajari diselesaikan. Nah, yang pertama perangkat pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu mulai membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan model metode apa yang digunakan nanti di sini dibuat, dikumpulkan, diupload gitu ya. Dan nanti ada juga masukan-masukan dari dosen. Kemudian yang kedua penelitian tindakan kelas PTK. Jadi Bapak Ibu di sini sudah mulai membuat PTK, proposalnya dulu ya yang diupload di sini, bukan PTK-nya. Proposalnya dulu, proposal PTK. Dan nanti ada juga dosen pembimbingnya. Setiap modul ada dosennya Bapak Ibu ya. Di sini sudah mulai ada guru pamong nanti juga. Kemudian yang ketiga review perangkat pembelajaran dan PTK. Nah di sini mereview ya, mana yang perlu diperbaiki, mana yang kurang pas, sintak-sintaknya dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu langkah-langkahnya di sini nih diperbaiki oleh dosen-dosen nanti yang mengampu di sini. Termasuk PTK-nya juga begitu. Selain PTK juga instrumen penilaian ya. Kemudian pair teaching. Nah, di sini pair teaching ini mengajar. Jadi mengajarnya di sini melalui Zoom atau Google Meet boleh. Nanti rekan-rekan guru mahasiswa PPG di satu kelas itu yang menjadi seolah-olah menjadi peserta anak didik dan didampingi oleh guru pamong dan dosen, kita mengajar gitu ya, pair teaching, dan menggunakan RPP yang sudah kita buat. Ya boleh diambil yang RPP 1 atau 2 atau 3 karena membuat RPP di sini ada 3 kali ya, 3 RPP gitu untuk persiapan juga nanti di PPL selama 3 kali. Kemudian yang kelima ujian komprehensif. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan seputaran mengapa metode ini, model ini apa. Misalnya saya menggunakan problem based learning. Problem based learning itu apa? Memuat RPP-nya. Kenapa ada harus ada ABC, harus TPACK itu ya. Nah, itu juga nanti di sini dipertanyakan. Tapi beda-beda ya. Setiap dosen itu beda-beda. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan di lokakarya tadi dan dinyatakan sudah tuntas nilainya, nah langsung ke menu PPL. PPL di sini kita di menu PPL ini 3 kali dan 1 kali nanti diukin ya Bapak Ibu. Jadi total PPL itu 4 kali. Nah, PPL 1, RPP 1, PPL 2, RPP 2, PPL 3, RPP 3. Saya RPP-nya misalnya saya buat 3 kali pertemuan 1 KD-nya. Saya mengambil 3.2 UPA WEDA, jadi saya jadikan 3 pertemuan di RPP 1, RPP 2, RPP 3, PPL 1, 2, dan 3. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan menyelesaikan PPL 1, 2, dan 3. Oh ya, nanti di PPL 3, RPP 3 di sini Bapak Ibu sudah mulai harus upload PTK yang sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Karena PTK itu menyesuaikan dengan siklus pembelajaran kita dari PPL 1, 2, dan 3. Nah, nanti PTK-nya diupload di RPP di PPL 3, RPP 3. Ada tempatnya untuk mengupload PTK. Jadi bisa dipersiapkan Bapak Ibu sekarang proposal PTK, mungkin yang sudah ada ya, atau yang belum bisa dipersiapkan. Kemudian tugas selesai di LMS, lanjut ke sosialisasi dan melakukan daftar ulang UKIN di UKM PPG.
Bapak Ibu di LMS sudah selesai tugas-tugasnya. Bila sudah dinyatakan Bapak Ibu lulus di sini, nilainya sudah tuntas, nanti melakukan daftar ulang di UKIN ya, dan ada sosialisasi juga nanti untuk menggunakan UKIN itu sendiri. Di UKIN di UKM PPG, bukan di LMS lagi. Jadi nanti saya akan buatkan mulai dari mendaftar ulang UKIN di UKM PPG dan mengenalkan juga portofolio, komponen-komponen di portofolio apa saja, kemudian juga sampai terakhir yaitu UP-nya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu simak terus video saya agar tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih, salam Rahayu.